Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 4 akan mempresentasikan materi kami terkait kondisi sosial kawasan Asia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota grup kami. Bisa di slide. Next. Oke, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu Anastasia Kamagi, Devina Melisa, Ilmu Islami Mawardin, Mutmainah Rahmiana, dan Arini Labaso. Baiklah, untuk materi pertama, saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan materinya. Asia Barat. Timur Tengah adalah sebutan lain dari Asia Barat Daya. Peradaban-peradaban terawal di dunia berkembang di Asia Barat. Timur Tengah memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang melimpah, memiliki limpahan kesuburan pada tepian-tepian sungai Eufrat dan Tigris, sungai Nil yang subur dengan teluk yang strategis, memiliki jalur laut tengah ke Eropa dan ke Laut Sakatra Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Limpahan minyak bumi dan kekayaan objek wisata budaya dan objek wisata religius yang mampu meraup keuntungan besar menyebabkan kawasan ini diwarnai beragam konflik kepentingan. Kawasan ini selalu menarik perhatian dunia, tempat lahirnya para nabi dan rasul utusan Allah, tempat lahirnya agama samawi yang terbesar di dunia, tempat ziarah umat Islam, Kristen, dan Yahudi di seluruh dunia. Asia Selatan. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang terpadat penduduknya di dunia. Sekitar 1,6 miliar jiwa tinggal di kawasan ini, sekitar 1/4 dan seluruh penduduk dunia. Kepadatan penduduk di Asia Selatan sebesar 305 jiwa per kilometer persegi, sama dengan 7 kali rata-rata dunia. Penduduk Asia Selatan mempunyai ciri-ciri istimewa yang membedakan mereka dari kawasan Asia lainnya. Bangsa dan kebudayaan yang dominan adalah Indo-Eropa dan Dravidia. Para penduduknya juga mempunyai kedekatan yang lebih dengan Eropa dibandingkan dengan wilayah Asia lainnya, kecuali di plato Iran dan Kaukasus. Penduduk asli selatan beragama Hindu, Buddha, Islam, Jainisme, Sikhisme, Parsi, Kristen. Kepercayaan lokal suku bangsa yang mendiami adalah Arya, Dravida, Mongoloid. Pada kawasan Asia Selatan, sektor perekonomiannya bertumpu pada bidang pertanian dan perkebunan karena kawasan negara India yang sangat luas dan subur dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan seperti beras, jagung, teh, kopi, dan sebagainya. Asia Tengah. Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang mempunyai arti penting bagi dunia internasional. Kawasan yang terdiri dari 6 negara pecahan Uni Soviet, satu yakni Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, mempunyai cadangan kekayaan energi dan mineral yang melimpah. Pada masa lampau, Asia Tengah dihuni oleh orang nomadik seperti Xiongnu atau Han dan orang Turkish, Yuezhi atau Toharian atau Kushan, warga Iran dan kaum Indo-Eropa dan Mongol. Mata pencaharian mayoritas penduduk ialah pengembala. Aktivitas industri berada di perkotaan. Uzbekistan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Kini berpenduduk sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam. Sani bermazhab Hanafi. Agama lain yang berkembang di sini adalah Kristen Ortodoks, Yahudi, dan sebagian kecil ateis.
Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan region yang berada di sudut bagian tenggara benua Asia, yaitu di antara Asia Selatan dan Asia Timur. Suku bangsa di Asia Tenggara berasal dari keturunan dua ras, yaitu ras Negroid dan ras Mongoloid. Mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan tanah yang relatif subur dan mendukung untuk aktivitas pertanian. Agama yang ada di anut Asia Tenggara ini sangat beragam. Masyarakat Asia Tenggara bersifat lebih statis yang sejak dulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu satu sifat statis yang berbeda secara mencolok dengan pembubaran dan pembentukan kembali negara-negara Asia secara tetap, serta perubahan dinamis yang tidak pernah berhenti. Yang kelima adalah Asia Timur. Asia Timur letaknya berada di antara Rusia sebelah utara dan selatan di kawasan negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asia Timur terletak di daerah gurun yang ada di Asia Tengah hingga di kepulauan Jepang dan Taiwan di kawasan tepi Pasifik Barat. Lingkungan kebudayaan Asia Timur atau Sinosfer merujuk kepada pengelompokan negara-negara dan wilayah-wilayah yang dalam sejarah dipengaruhi oleh budaya Cina. Suku bangsa di Asia Timur umumnya tergolong ras Mongoloid. Beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan dikenal sebagai negara industri baru. Negara-negara tersebut mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan waktu yang cukup singkat. Demikian presentasi dari kami mengenai kondisi sosial di kawasan Asia. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.